Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi. Kita lanjutkan materi masih mengenai dimensi 3. Hari ini kita bakal membahas materi mengenai jarak titik ke bidang. Kemarin jarak titik ke titik udah, titik ke garis udah. Sekarang yang ketiga, jarak titik ke bidang. Nah, konsepnya apa sih kalau ingin menentukan panjang jarak titik ke bidang? Intinya itu adalah proyeksi. Kita harus membuat proyeksi titik pada bidang tersebut. Nah, proyeksi sebuah titik pada bidang adalah titik potong garis yang melalui titik tersebut dengan bidang, dan garis itu tegak lurus terhadap bidang. Ingat, garis itu harus tegak lurus terhadap bidang. Jarak titik terhadap bidang sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan titik dengan proyeksinya pada bidang. Nah, ini gimana ya? Masih bingung ya? Nah, kalau masih bingung kita langsung ke contoh aja. Contohnya, sebuah kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak titik A pada bidang BDE. Nah, ini titiknya A, bidangnya BDE. Kita buat form baru nih. Jadi belajar dimensi 3 jadi senang sekarang gara-gara GeoGebra. Kalau dulu malas banget. Kita bikin yang dimensi 3 ya. Nah, tadi itu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Kita bikin kubus. Kita bikin dulu kubus. Panjangnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal ke sini dah. Nah, jadi kita hapus dulu deh. Nah, udah jadi. Kita hilangin. Wah, tiba-tiba ngehang. Oh, tidak, ternyata. Apa sih? Nah, ini sudah jadi kubus ABCD. Biar ini ABC nya, biar enak dipandang. Yes. Nah, gini ya. Sekarang yang ditanyakan itu jarak antara titik A ke bidang BDE. Nah, kita tentuin dulu mana titik A. Ini titik A. Udah ada ya. Terus sekarang kita bikin bidang BDE. Kita perlu segmen. Kita hubungkan titik B dengan titik D. Lalu ke titik E. Lalu ke titik B. Jadi dah. Nah, ini adalah bidang BDE. Nah, sekarang gimana sih nentuin jarak titik A ke bidang BDE? Nah, kita harus membuat dulu proyeksi titik A pada bidang BDE. Nah, proyeksi bidang BDE gimana nih? Ini kan segitiga nih. Nah, ini A nih. Berhadapannya ke sini. Kita bikin garis bantu aja deh biar gampang. Kita tarik. Kita bikin dulu deh diagonal bidang nih. Dari A ke C. Nah, gitu ya. Saya pengen garisnya putus-putus. Boleh nggak? Boleh. Nah, ini ya. Setelah itu kita tarik nih garis pada bidang BDE. Nah, kita kasih titik dulu nih. Kita kasih nama dulu nih. Di sini kita kasih nama titik. Titik apa, titik O deh. Oke.
Nah, di sini titik O kelihatan ya. Nah, di sini titik O. Setelah itu kita tarik garis. Kita tarik garis. Dari mana nih? Dari E ke titik O ya. Kita buat garis bantu. Dari E ke O. Nah, jadi pada segitiga BDE kita bikin garis E O. Nah, kalau seperti ini sudah jelas nih. Kalau proyeksi titik A itu pasti ada pada garis EO. Nah, garis EO itu terletak pada bidang BDO. Nah, ingat kalau ingin membuat proyeksi, maka garis yang menghubungkan titik dengan bidang itu harus tegak lurus. Nah, berarti kita hubungkan nih titik. Nah, kita bikin dulu proyeksinya di sini nih. Kurang lebih di sini dah. Nah, kita hubungkan dengan menggunakan segmen. Nah, buat proyeksinya ya. Nah, ini proyeksinya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, jadi kelihatan ya. Nah, ini bidang B, D, E. Ini proyeksinya dari A ke titik A aksen. Kita kasih nama ya. Di sini kita kasih nama, Kita kasih nama di sini A aksen. Nah, jadi proyeksi titik A pada bidang BDE itu A aksen. Berarti kalau mencari jarak antara titik A ke bidang BDE itu sama aja jarak dari A ke A aksen. Nah, kalau kita keluarin nih visualisasinya, gambarnya ini kan jadi segitiga siku-siku ya. Nih. Dari A ke O, dari O ke A. Nah, yang kita perluin kan cuman ini doang kan. Yang jadi proyeksinya di mana ya? Nah, kita bikin dulu segitiga. Nah, dia marah nih. Draw polygon. Wah, dia nggak mau. Boleh deh. Itu mau panjang dia. Kita keluarin dulu nih segitiganya. Kok nggak bisa? Oh, di sini nih, di sini. Tiba-tiba ngeheng. Mungkin dia sudah lelah. Udah deh. Kita bikin garis bantu aja. Nah, udah, kita bikin 3 titik aja deh. Poin 1 2 poinnya poligon.
Oh iya ya, kita ini dulu munculin dulu ini. Sorry. Nah, kalau gini kan kelihatan nih. Jadi ini kita hapus dulu. Nggak ada faedahnya. Panel. Nah, ya, jadi gini. Salah beam, iya. Nah, kurang lebih kayak gini dah. Kita nggak apa-apa lah, kita kasih nama aja nih di sini. Ini titik A. Terus ini titik apa nih? Titik O ya. Nih, kita kasih nama di sini titik O. O. Yang ini yang atas titik E. Titik E. Nah, sekarang proyeksinya di mana nih? Oh, proyeksinya itu ada di garis EO. Nah, di sini kita titik. Nah, kepanjangan. Sorry. Sini aja nih. Nah, oke. Ini kita kasih nama titik A aksen. Nah, kita hubungkan antara A dengan A aksen. Nah, ini segitiga siku-siku ya, kawan-kawan. Nah, gitu ya. Nah, ini tegak lurus. Garis yang menghubungkan antara titik dengan garis proyeksi itu harus tegak lurus. Ini tegak lurus. Nah, sekarang kita tinggal menghitung saja. Oke, kita hitung. Nah, sekarang kita tinggal menghitung panjang dari A ke A aksen. Kita lanjutin menghitung jarak antara titik A ke bidang BDE. Nah, kita kan udah dapat nih visualisasi proyeksi dari A ke bidang BDE yang diwakili oleh garis EO. Nah, kita bikin gambar lagi dah biar makin jelas. Garis sih, pengennya kan segitiga. Kita bikin segitiga, sip. Nah, di sini proyeksinya. Kita kasih nama. Ini titik A, ini titik A aksen, ini titik. Nah, jarak dari A ke O. Nah, A ke C ini kan diagonal bidang. Kita kasih di sini deh. AC sama aja dengan 6 akar 2. Nah, kalau dari A ke O berarti setengah dari AC. Jadi di sini setengah kali 6 akar 2. Jawabannya 3 akar 2. Oh, berarti A ke O 3 akar 2. Tuh. A ke E. A
ke E. A ke E itu rusuk. Berarti di sini 6. Berarti sekarang kita tinggal nyari jarak dari E ke O. Nah, E ke O kan sisi miring tuh pada segitiga siku-siku. Di sini kan siku-siku tuh. Nah, ini juga siku-siku. Nah, kita cari dulu deh jarak. Kita cari panjang EO. Panjang EO. Oh, berarti di sini EO kuadrat. Oh, kalau sisi miring berarti ditambah-tambah ya sisi yang lain. Sisi AE tambah sisi AO kuadrat. Jadi 6 kuadrat ditambah 3 akar 2 dikuadratin. Nah, jadi di sini 36 ditambah 18. Tambah 18 ya, 9 dikali 2 18. Nah, tinggal kamu tambahin deh. Tinggal kamu tambahin berarti 36 ditambah 18 sama dengan 54. Nah, berarti kalau EO sama dengan kan 54 sama aja dengan 54 9 dikali 6. Berarti 3 akar 6. Nah, berarti panjang E ke O ini sama aja dengan 3 akar 6. Nah, sekarang bagaimana nih untuk menentukan jarak dari A ke A aksen? Nah, yang merupakan jarak antara A ke bidang BDE. Kamu harus ingat mengenai materi kesebangunan. Nah, di sini terdapat satu bangun yang memiliki tinggi yang berbeda. Nah, di sini itu ada dua segitiga yang memiliki tinggi yang berbeda, tapi memiliki luas yang sama. Nah, perhatikan ya, segitiga. Perhatikan, segitiga. Segitiga EAO. Ya. Nah, segitiga EAO memiliki rumus luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, di sini terdapat kita bisa menggunakan rumus kesebangunan. Di sini ada dua sisi tegak ya yang merupakan tinggi. Berarti kita punya bentuk persamaan. Bentuk kesamaan yang pertama nih. Untuk luas yang pertama kita pakai tingginya yang 6 ini nih. 6 alasnya 3 akar 2. Dan untuk segitiga yang kedua kita gunakan tingginya yang ini nih yang ditanyakan A aksen dengan alasnya 3 akar 6. Jadi di sini jadi 2. Jadi di sini setengah. Nah, segitiga yang pertama dulu berarti 6 dikali 3 akar 2 itu akan sama dengan setengah. Nah, tingginya pakai yang ini A aksen. A aksen tingginya belum ketahuan dikali alasnya 3 akar 6. 3 akar 6. Setengahnya coret, setengahnya coret. Ada angka 3, ada angka 3 kita coret. Ya, berarti sisanya adalah 6 akar 2. 6 akar 2 sama dengan A aksen kali akar 6. Nah, kalau kita lanjutkan ke samping nggak apa-apa ya. A aksen
sama dengan, nah akar 6-nya pindah ruas. Berarti 6 akar 2 per akar 6. Nah, sekarang kita rasionalkan ya. Kita rasionalin. Kita rasionalkan berarti tinggal dikali dengan akar 6 lagi. Akar 6 akar 2 dikali jadinya akar sama akar ya. Jadi 6 akar 12 per akar 6 kali akar 6, 6. Nah, 6 dibagi 6, jadi jawabannya akar 12. Jadi, kita di sini jarak A ke A aksen atau jarak dari A ke bidang BDE itu sama aja dengan akar 12. Akar 12 itu berarti 4 kali 3. Berarti jawabannya 2 akar 3. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. 2 akar 3 itu jarak dari A ke A aksen. A ke aksen itu adalah panjang proyeksinya ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.